Baik, Bapak Ibu, suara saya sudah bisa didengar ya? Bisa, Bu. Ya, saged berusaha. Selamat datang Bu Mumun sudah bergabung pada siang hari ini di launching dan sosialisasi di BK. Kembali lagi di acara yang sama. Matur nuwun atas waktunya. Untuk teman-teman mahasiswa, barangkali ada temannya yang belum bergabung, silahkan untuk diingatkan ya, bisa diingatkan di grup kelas untuk langsung bergabung hari ini karena akan segera dimulai kegiatan kita untuk launching dan sosialisasi surat kegiatan akademik atau SWAKA untuk mahasiswa Prodi BK. Ini juga sudah ada Bu Nora. Selamat siang Bu Nora. Selamat siang Bu Rosa. Sudah makan siang Bu Rosa? Sudah, alhamdulillah. Sudah terlihat giginya ya. Alhamdulillah. Kalau kayaknya Bu Nora mau ngajak makan siang bersama deh Bu Rosa. Saya sudah makan di rumah Bun. Makanannya nanti bisa di-download. Di share screen terus di-download. Tinggal pilih menunya sesuai selera ya. Baik, mungkin bisa kita mulai, Mbak Ke? Ya, bisa. Ini yang diundang semua mahasiswa nggih? Seluruh mahasiswa? Nggih, seluruh mahasiswa dan mulai tingkat 1 sampai tingkat 4. Nggih, betul. Nggih. Sudah diinformasikan nggih untuk ikut ini nggih. Totalnya berapa kalau seluruh angkatan itu? Ada berapa, Pak? Ada berapa ya? 90 kira-kira jumlah mahasiswa BK sampai saat ini? Mulai tingkat 1 sampai tingkat 4. Lebih, sekitar 200. 200 nggih. Ya, artinya ini kan yang hadir masih ini kira-kira nanti bisa nggak? Maksud saya perlu jangan-jangan gini, kita kan mau sosialisasi gitu ya. Cuma kalau yang ikut sedikit, kemudian yang lainnya belum hadir, nah nanti kira-kira bisa informasi ini bisa tersampaikan via apa lagi gitu, Mas Ray? Ini nanti ada rekaman YouTube-nya, Bu. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa kalau memang seperti itu, artinya informasi ini bisa tersampaikan untuk seluruh mahasiswa. Oke, nggak apa-apa, monggo, Bu Rosa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang kami hormati Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan kepada seluruh mahasiswa Prodi BK Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam rangka kegiatan launching dan sosialisasi surat kegiatan akademik atau SWAKA untuk mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hari ini hari Jumat 26 November 2021. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan yang kedua adalah langsung kepada launching dan sosialisasi surat kegiatan akademik atau SWAKA untuk mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Galang Surya Gumilang, Magister Pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini,
marilah kita membuka kegiatan dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk itu kepada yang terhormat Dr. Mumun Nurmilawati, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih sekali Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Galang Surya Gumilang selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, dan yang saya banggakan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih bisa bertemu meskipun dalam virtual ya, secara online. Saya yakin ini tidak menyurutkan kalian untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi dan launching Swaka gitu ya. Kemarin ketika saya lihat flyernya Swaka, asik ini, Swaka apa lagi nih gitu ya. Kalau di biologi Swaka gitu, perlindungan kan gitu ya. Ada Swaka marga satwa, kemudian ada Swaka untuk perlindungan untuk tanaman dan sebagainya gitu. Ternyata Swaka ini singkatan dari surat kegiatan akademik. Dan tadi sempat saya tanyakan ke Pak Galang, isinya Swaka itu apa sih Pak sebetulnya yang ada di dalam Swaka? Ternyata di sana sudah ada link Google Drive-nya ya, sehingga mahasiswa atau mungkin di webnya, sehingga mahasiswa bisa secara mudah untuk bisa mendownload dan mungkin juga bisa memilih mana sih surat keterangan yang dibutuhkan gitu ya. Karena diantaranya memang beberapa surat-surat itu diperlukan oleh sebagian besar mahasiswa ya. Seperti surat keterangan aktif, kemudian surat keterangan bagi kalian yang masih kuliah, ini pasti sama orang tuanya ya, apalagi orang tuanya yang bekerja sebagai PNS itu biasanya diminta untuk membuat surat keterangan aktif yang berkaitan dengan tunjangan anak gitu ya. Meskipun saya rasa tunjangan anak itu sangat kecil sekali. Ini yang saya alami ya, cuma 2% ya. 2% itu berapa? Tapi itu merupakan suatu yang memang wajib dimintakan mahasiswa kepada lembaga supaya satu ya, anak ini memang masih membutuhkan biaya ya, karena ketika nanti mahasiswa ini meskipun masih kuliah tetapi usianya sudah lebih dari 21 tahun, secara otomatis biasanya akan di-cut gitu ya. Ini pengalaman saja gitu ya, pengalaman dari saya sendiri, di-cut. Kemudian ketika di-cut berarti anak ini nggak akan mendapatkan tunjangan gitu ya. Nah, salah satunya supaya tetap meskipun lebih dari 21 tahun tetapi kalau masih kuliah ini supaya tetap bisa dapat tunjangan, salah satunya adalah minta surat keterangan aktif ya untuk untuk tunjangan orang tua ya. Dan di sini saya lihat banyak sekali yang bisa adik-adik mahasiswa gunakan ketika memang itu sangat membutuhkan ya. Salah satunya apa? Surat izin ya ke lembaga lain atau instansi lain. Mungkin ada kaitannya dengan keperluan misalnya saja observasi misalnya gitu ya. Kemudian ada kalau kalian ikut PPAM ya, program pengembangan akademik mahasiswa, kalian pasti membutuhkan yang dinamakan formulir untuk rekognisi gitu kan. Nah, di sini ternyata sudah disediakan oleh program studi ya, sehingga kalian tidak perlu sulit-sulit susah-susah untuk mencari form-formnya gitu ya, form-formnya tinggal kalian download dan diisi ya. Ada lagi di sana juga terkait dengan beberapa pengumuman-pengumuman yang terkait dengan akademik kalian, misalnya apa, pembayaran SPP, kapan kalian harus membayar untuk bimbingan skripsi misalnya, bimbingan seminar, PLP dan sebagainya. Saya rasa ini cukup bagus sekali ya.
Karena dengan seperti itu informasi itu tidak perlu kalian tidak perlu sulit-sulit untuk mencari harus kemana-kemana begitu gitu ya. Cukup di webnya Prodi barangkali kalian sudah bisa mendapatkan informasi itu. Nah, itu barangkali yang saya ketahui untuk Swaka gitu ya. Dan saya berharap ini akan menjadi pionir untuk beberapa prodi yang lainnya. Pada kemarin juga banyak sih ya, Bu Rosa, ini saya masih ingat beberapa sosialisasi dan launching gitu ya, ada kearsipan, kemudian ada kemarin citasi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya prodi berupaya untuk bisa mempermudah mahasiswa di dalam melakukan baik itu proses pembelajaran ya dan mungkin yang non akademiknya gitu ya. Itu untuk siang hari ini saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dan selamat untuk program studi bimbingan konseling yang sudah memiliki banyak program-program yang bisa membantu mahasiswa. Ke depan mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan untuk program studi yang lainnya. Itu. Dan mohon maaf karena kebetulan hari ini juga di program studi pendidikan biologi ini ada workshop ya, yang kami lakukan untuk guru-guru biologi SMA. Jadi mungkin nanti saya tidak bisa terus mengikuti kegiatan ini ya dan sekali lagi mohon maaf ya. Selalu tidak bisa tutup untuk bisa mengikuti perjalanan sosialisasinya ini gitu. Oke, itu saja Bu Rosa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mungkin sedikit ini ketinggalan tadi. Mohon berkenan hari ini sekaligus melaunching Swaka ini. Tadi belum saya sampaikan barangkali speech-nya sebelum nanti meninggalkan Bu Minit. Terima kasih Bu Rosa sudah diingatkan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan program launching untuk program studi pendidikan, program studi bimbingan dan konseling saya nyatakan dibuka ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosa. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mumu Nurmilawati Magister Pendidikan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus berkenan melaunching Swaka hari ini yang dipersembahkan oleh Prodi BKUNP Kediri. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini, Bunda. Barangkali ada kegiatan yang lain tadi sudah disampaikan. Kami persilakan untuk bisa meninggalkan 2 menit. Mohon maaf ya. Terima kasih sekali. Monggo, saya live dulu nggih. Matur nuwun. Baik, itu tadi Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sambutan sekaligus launching dari Ibu Dekan siang hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu launching dan juga mohon maaf sudah di launching ya, launching lagi ya. Oke, mungkin yang ngantuk-ngantuk ini supaya agak semangat ya. Mungkin temannya ada yang belum bergabung, silahkan diajak bergabung dulu sebelum kita mulai sosialisasi dari Kaprodi, Pak Galang Surya Gumilang Magister Pendidikan. Untuk yang belum bergabung, silahkan langsung bergabung siang hari ini. Baik, sepertinya Pak Galang juga sudah siap nih Pak Galang. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi surat kegiatan akademik atau SWAKA untuk mahasiswa program studi BKUNP Kediri. Untuk itu kepada Bapak Galang Surya Gumilang Magister Pendidikan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa terdengar ya? Namun, Pak. Ya, mohon maaf ini tadi ada kondisi down internet ya, karena ya tadi sudah dapat info dari Puskom bahwa kondisi internet di kampus sedang naik turun ya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini kita akan atau Prodi BK akan mensosialisasikan
surat kegiatan akademik, di mana surat kegiatan akademik itu bukan hanya satu saja, tapi ada berbagai macam surat yang bisa dipakai untuk kegiatan akademik. Ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa flyer pengumuman ya, jadi nanti bisa dilihat. Ya. Saya akan tampilkan kembali teman-teman melalui screen di Google Meet. Nah, ini teman-teman, apakah sudah terlihat? Teman-teman dan Bapak Ibu dosen, apakah sudah bisa terlihat? Oke, nah itu ada beberapa pengumuman ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah ya, berkaitan dengan surat kegiatan akademik atau SWAKA, itu bisa di-download di laman yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Ya, jadi teman-teman mahasiswa jika nanti ingin mengakses beberapa surat kegiatan akademik di laman ini, teman-teman tidak perlu datang ke Prodi. Teman-teman mahasiswa cukup di rumah, tinggal diakses melalui laman ini ya. Melalui laman ini tinggal diakses dan terus dipilih atau klik menunya adalah SWAKA untuk mahasiswa. Di situ sudah banyak, bukan hanya 9 ini saja ya, bukan hanya 9 yang tertera di sini, tapi ada banyak ya. Ini nomor 10 saya tulis dan lain-lain, ini maksudnya menandakan bahwa sebentar ini ada gangguan. Menandakan bahwa surat di laman ini ya, di bagian menu surat kegiatan akademik ini banyak, bukan hanya 9 ini ya, tapi ada banyak. Oke. Jadi untuk beberapa surat atau semua surat berkaitan dengan kegiatan akademik, mulai dari ini yang pertama mulai dari keterangan mahasiswa, keterangan aktif kuliah, izin ke lembaga atau instansi lain dan lain sebagainya sudah tertera di link ini ya. Di laman ini atau link ini terus pilih SWAKA untuk mahasiswa. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Jadi terutama berkaitan dengan surat menyurat ya, kecuali surat penelitian. Kalau surat penelitian berkaitan dengan skripsi, itu ngurusnya di LPPM, bukan di Prodi. Kemarin ada mahasiswa yang miskomunikasi ya. Jadi minta surat penelitian untuk skripsi ya, untuk skripsinya. Ya, ternyata ya itu tadi, yang berhak mengeluarkan surat penelitian berkaitan dengan skripsi ya, itu adalah LPPM, bukan Prodi. Ya. Jadi Prodi hanya mengeluarkan surat izin ke lembaga atau instansi lain. Itu tujuannya untuk kegiatan seperti observasi, terus survei, terus apalagi ya? Ya semacam kayak nyebar instrumen ya. Katakanlah di mata kuliah kan ada juga yang dosen itu menginstruksikan mahasiswa untuk menyebar instrumen ya atau mengambil data di sekolah. Itu Prodi yang mengeluarkan. Prodi mengeluarkan melalui surat izin ke lembaga atau instansi lain. Terus ada nomor 4 ini ada surat keterangan penelitian. Nah, ini maksudnya jika penelitiannya di Prodi. Ya, maksudnya tetap untuk perizinan surat melalui LPPM dan ditujukan ke Kaprodi BK jika ingin penelitian di Prodi. Dan nanti kalau sudah selesai penelitian, katakanlah penelitiannya di lingkup Prodi ya, mengambil data mahasiswa Prodi BK, itu nanti dapat surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Prodi BK. Jadi yang mengeluarkan surat adalah Kaprodi. Terus ada surat pengalian biaya ya. Ini surat pengalian biaya ini misalkan jika ada mahasiswa yang katakanlah membayar ujian skripsi ya. Dan ternyata oleh dosen pembimbing belum disetujui atau masih perlu perbaikan, otomatis kan ya untuk ujian skripsinya kan molor ya atau
atau mundur ya. Nah, itu nanti bisa dialihkan di pembayaran selanjutnya. Jadi menggunakan surat pengalian biaya. Terus ada formulir rekognisi. Nah, ini berkaitan dengan rekognisi ya. Rekognisi itu adalah penyetaraan. Misalkan ada yang ikut lomba juara 1 2 3 itu nanti dapat bisa direkognisi secara tugas akhir atau mata kuliah, itu nanti menggunakan formulir rekognisi yang sudah ada di menu Swaka untuk mahasiswa. Terus ada surat penundaan pembayaran SPP. Nah, ini berkaitan dengan misalkan jika masih ada yang belum siap untuk melunasi SPP, itu sudah ada format surat penundaan pembayaran SPP. Terus ada surat pernyataan KIP kuliah. Nah, ini mungkin untuk yang yang jalur KIP kuliah ya, atau bidik misi ya. Terus ada surat pernyataan terdampak COVID-19 untuk UKT ya. Ini untuk yang ngurus UKT. Nah, nomor 10 dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri di ini ya, menu atau laman SID/arsip BK UNP Kediri. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh Prodi. Jadi ya. Itu berkaitan dengan flyer pengumuman. Selanjutnya saya akan mencoba membuka. Ini akan membuka sebentar, ini saya screen lagi teman-teman. Oke, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, ini saya akan membuka link tadi ya. Jadi link tadi adalah arsip elektronik ya, milik Prodi BK. Nah, jadi alamatnya adalah ini ya, alamatnya SID/arsip BK, BK-nya besar, ONP-nya besar, Kediri K-nya besar. Terus dibuka, di enter. Oke. Nah, ini sudah muncul beberapa ini arsip ya. Jadi ini adalah arsip resmi Prodi BK yang sudah di-launching sekitar 3 bulan yang lalu ya, 2 sampai 3 bulan yang lalu sudah di-launching, dan untuk surat kegiatan akademik ini berada di dalam e-arsip ini. Ya, jadi teman-teman mahasiswa tinggal cari aja. Lah ini menu, maksudnya menu itu di atas ini loh ya. Kalau di HP mungkin beda lagi ya. Mungkin kalau di HP ya bisa dicari. Nah, kalau di searching di laptop seperti ini teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Nah, silakan dicari ya, ini masih proses, dicari menu Swaka untuk mahasiswa. Ini masih proses ya. Sebentar. Masih belum. Nah, ini. Nah, itu sudah muncul, silakan dicari menu Swaka untuk mahasiswa. Nah, ini sudah ada ya. Ini ya, Swaka, tinggal diklik Swaka untuk mahasiswa. Nah, diklik. Nah, jadi masih proses, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen masih proses ya, proses membuka. Nah, itu sudah muncul ya. Nah, ini. Nah, untuk yang di dalam e-arsip ini lebih dari apa yang di pengumuman tadi ya. Jadi ada beberapa surat menyurat yang sudah dibuat karena memang ada beberapa pertimbangan ya. Dari Prodi juga, dari masukan dari fakultas juga. Ya. Jadi ya ada beberapa surat yang dibuat ya, tujuannya ya untuk pelaksanaan kegiatan akademik. Nah, terus ini, itu ada beberapa surat ya. Yang pertama ada surat keterangan telah melaksanakan penelitian. Nah, ini jika penelitiannya di Prodi BK. Maksudnya jika teman-teman mungkin sekarang yang tingkat 4 ya, tingkat 4 penelitiannya ingin penelitian di Prodi BK, nanti setelah dapat surat dari LPPM nanti ditujukan ke Prodi BK, nanti dapat surat dari Prodi, yaitu surat keterangan telah melaksanakan penelitian. Ini juga berlaku di luar UNP ya, misalkan nanti ada teman-teman Bapak Ibu dosen yang
ingin penelitian di Prodi BK UNP Kediri, ya harus menunjukkan surat dari lembaga yang bersangkutan, maksudnya lembaga asal, atau mungkin ada teman-teman Bapak Ibu dosen yang kuliah S3 pengen penelitian di Prodi BK, ya harus menunjukkan surat dari sekolahnya itu atau pasca sarjana. Jadi nanti setelah penelitian di Prodi BK, teman-teman dari Bapak Ibu yang mungkin penelitian di Prodi BK nanti dapat surat. Ini masih proses ya, puter-puter ini karena sinyalnya juga kurang bagus. Terus ada surat keterangan pengalian biaya, tadi yang sudah saya jelaskan, misalkan pengen ujian skripsi tapi ternyata belum disetujui alias masih perlu banyak perbaikan, ya perlu banyak perbaikan, ya otomatis ya bisa mundur ya. Kalau mundur ya nanti untuk ujian skripsi selanjutnya teman-teman mahasiswa tidak perlu bayar, tinggal dialihkan saja. Sudah bayar dan misalkan di semester gasal ini pengen ujian skripsi, ternyata masih ada kendala belum di ACC karena banyak perbaikan, otomatis ya nanti bisa mundur di semester genap. Dan nanti di semester genap teman-teman mahasiswa tidak perlu bayar. Begitu juga yang lainnya ya teman-teman. Bukan hanya skripsi saja, tapi pengalian biaya yang lain. Terus saja ada formulir rekognisi ya, ini yang tadi sudah saya terangkan. Jika ada mahasiswa yang menang lomba ingin direkognisi atau disetarakan dengan yang selama ini sudah terjadi adalah disetarakan dengan tugas akhir. Jadi mahasiswa yang bersangkutan lulus tanpa mengerjakan tugas akhir. Nah ini ada surat penundaan pembayaran SPP ya, ini jadi Prodi hanya menghimpun surat-surat yang sudah ada teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Misalkan kayak surat penundaan SPP ini kan dari Wakil Rektor 2 ya, jadi Prodi hanya menghimpun. Jadi tinggal nanti teman-teman mahasiswa download ya. Nah, terus ada surat pernyataan KIP kuliah ya atau bidik misi ya. Terus surat pernyataan terdampak COVID untuk bantuan OKT ini ada. Terus ada formulir permohonan ganti pembimbing skripsi. Ya, saya tahu mungkin ya ada juga yang crash dengan pembimbingnya atau bagaimana dan ingin ganti ya silahkan. Tapi sesuai dengan surat ini harus mendapat persetujuan dari pembimbing asal. Kalau pembimbing asal tidak mau ganti ya berarti nggak bisa. Jadi Prodi sudah memfasilitasi. Nah, surat jeda akreditasi ini dipakai untuk alumni ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa saya jadikan satu di sini karena memang sampai sekarang alumni tahun 2015 itu ya itu masih ada yang sampai sekarang pengen daftar menjadi ASN dan lain sebagainya, jadi tetap difasilitasi. Nah, terus formulir PPAM, nah ini program pengembangan akademik mahasiswa yang sudah untuk programnya sudah disosialisasikan sekitar sebulan yang lalu ya teman-teman, jadi bisa dicek di YouTube-nya Prodi, ada rekamannya juga. Nah, jika teman-teman mengambil PPAM atau MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bisa menggunakan formulir ini. Nah ini ada revisi ya terkait dengan surat permohonan penundaan pembayaran SPP. Nah, ini yang terbaru dari Wakil Rektor 2. Terus ada formulir penilaian diseminasi artikel pengganti skripsi. Nah, sekarang kan untuk di era COVID ini kan ada diseminasi. Jadi teman-teman tidak perlu mengerjakan skripsi, tapi diganti dengan artikel ya, diseminasi artikel atau publikasi atau rekognisi publikasi yang sudah disosialisasikan sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi mulai COVID menyerang ya. COVID menyerang itu kan ada peraturan rektor tentang kebijakan tugas akhir di era COVID-19. Nah, jadi salah satunya yaitu tadi mahasiswa tidak perlu membuat skripsi ya, tapi ya itu tadi membuat artikel dan diseminasikan atau bisa dipublikasikan di jurnal. Nah, itu termasuk kebijakan dari Wakil Rektor 1. Terus ada surat pernyataan tidak menerima bantuan sumber lain untuk bantuan OKT. Jadi teman-teman yang pengen ngurus OKT ada surat pernyataan tidak menerima bantuan dari sumber lain.
Ini selanjutnya surat izin ke lembaga atau instansi lain. Nah, ini berkaitan dengan jika teman-teman pengen observasi, terus sebar instrumen atau ambil data melalui instrumen angket, kuesioner, dan lain sebagainya, terus survei di sekolah, itu harus menggunakan surat izin ini yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Surat keterangan aktif kuliah, ini juga bisa diakses oleh mahasiswa. Terus selanjutnya surat keterangan mahasiswa. Nah, ini berkaitan dengan tunjangan anak. Ya. Karena apa? Ini dipakai biasanya bagi mahasiswa yang orang tuanya ASN atau PNS. Oke. Terus selanjutnya adalah surat rekomendasi untuk mahasiswa yang terlambat membayar biaya untuk ada seminar usulan skripsi, kuliah ulang atau bimbingan skripsi atau ujian skripsi atau diseminasi atau rekognisi atau PLP 1 atau PLP 2. Jadi di sini sudah ada fasilitas surat rekomendasi bagi mahasiswa yang terlambat membayar. Jadi tinggal dipilih saja. Katakanlah yang terlambat membayar itu membayar pembayaran bimbingan skripsi, berarti yang lain dicoret. Ya. Dicoret, tinggal dicoret apa pakai bolpen itu ya. Pada umumnya kan gitu. Ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat di surat ini ya. Jadi jika tidak sesuai dengan yang dipakai ya, misalkan saya pengen membayar seminar usulan skripsi saja karena saya terlambat membayar seminar usulan skripsi. Berarti yang lainnya dicoret, kuliah ulang dicoret, bimbingan skripsi dicoret, ujian skripsi dicoret, dan yang lain sebagainya juga dicoret. Jadi nanti BAU maksudnya BAU sudah paham karena surat rekomendasi untuk mahasiswa yang terlambat membayar biaya ini ya, ini nanti juga diserahkan ke BAU ya untuk melaksanakan pembayaran. Jadi sudah tertera di sini teman-teman. Terus selanjutnya adalah berita acara rekognisi untuk skripsi ya. Ini biasanya berkaitan dengan lomba ya. Jika ada mahasiswa yang juara 1, 2, 3 dan pengen direkognisi setara skripsi, juga nanti juga harus ada ini ya, berita acara. Nah ini yang terakhir adalah surat keterangan lulus kuliah atau SKL ya, SKL. Ya ini untuk SKL juga masih manual ya, karena dari SKL itu oleh fakultas di Prodi berhak untuk mengeluarkan ya. Tapi ya seyogianya sudah Prodi usulkan bahwa untuk yang mengeluarkan SKL itu seharusnya BAA, tapi ya nggak apa-apa, mungkin masih proses atau pengenalan ya. Tapi yang jelas mahasiswa yang lulus sudah mendapatkan SKL dari Prodi. Jadi mahasiswa bisa menggunakan fasilitas ini untuk ngetik ya. Ini sudah tertera di sini. Itu kopnya kop universitas ya. Jadi bukan kop Prodi. Jadi semua surat kegiatan akademik ada di menu di link tadi ya, terus dipilih surat kegiatan akademik untuk mahasiswa. Dan ini bisa jadi surat ini akan bertambah ya teman-teman seiring berjalannya waktu ya, karena form-form tentang akademik atau kemahasiswaan pasti juga akan berubah ya seiring perjalanan waktu. Oke, itu saja dari saya dan presentasi saya terkait dengan surat kegiatan akademik. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Rosa selaku MC. Baik, terima kasih Pak Galang atas penjelasannya. Tadi juga sudah ditayangkan ya, berarti Swaka ini tempatnya istilahnya itu seperti yang dijelaskan Pak Galang waktu sosialisasi e-arsip ya. Betul seperti itu. Iya, memang tempatnya di e-arsip Bu. Cuma ya nanti kan biasanya kan kalau mahasiswa ke Prodi kan pasti nemu Ibu Indah untuk ngurus surat. Jadi baliknya komputernya Bu Indah ini sudah tertempel pengumuman tadi. Jadi Bu Indah tinggal
silakan bisa di-download di laman ini. Maksudnya sudah ada pengumumannya, itu sudah ada tertempel di komputernya admin prodi. Dibaliknya maksudnya. Ya. Oke. Berarti kalau ada keperluan mengurus surat, tidak perlu lagi mungkin menunggu Bu Endah ya. Biasanya harus menunggu dulu beliau ada, baru diurus. Sekarang sudah bisa lebih mandiri gitu ya Pak? Ya, bisa ngurus secara mandiri di rumah, tapi jika kalau ada kesulitan ya tetap temui admin prodi. Baik. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Galang, mungkin dari Bapak Ibu dosen atau dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan seputar suaka ini, silakan bisa raise hand atau langsung dinyalakan mikrofonnya. Monggo, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kaitannya dengan surat kegiatan akademik atau suaka ini. Atau mungkin sudah ada yang mencoba untuk mengakses ya. Aksesnya itu langsung ke SID ya Pak Galang ya, SID/arsip BK UNT Kediri. Lalu klik menu suaka untuk mahasiswa. Nah, di situ ada kumpulan format surat-surat penting yang kadangkala dulu mungkin kita harus mencari dulu admin prodi untuk mendapatkannya. Sekarang sudah tersedia di e-arsip. Nah, ini sudah ditayangkan lagi oleh Pak Galang. Apa saja surat yang ada di dalamnya. Kata Pak Galang tadi, sebetulnya yang ditulisan ini lebih sedikit ya, yang di e-arsip itu lebih banyak isinya. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa? Barangkali ada masukan, monggo. Di sini ada surat keterangan mahasiswa, keterangan aktif kuliah. Yang terbaru ini surat pernyataan terdampak COVID itu ya, COVID-19 untuk UKT. Itu bisa diakses di Suaka untuk mahasiswa. Bagaimana? Sudah cukup? Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Galang. Mungkin terakhir dari Pak Galang, barangkali ada pesan bagi Bapak Ibu dosen atau hal-hal yang perlu disampaikan bagi Bapak Ibu dosen dan juga pesan bagi teman-teman mahasiswa, monggo. Ya, harapannya untuk Suaka ini nanti bisa bermanfaat dan sebenarnya mahasiswa tidak perlu ngurus atau datang ke prodi ya. Mungkin untuk ke prodi hanya minta tanda tangan ya. Minta tanda tangan dan nanti ke fakultas ya. Tapi mahasiswa bisa mengurus di rumah ya. Karena sekarang untuk Suaka ini bisa dibuka kapanpun, 24 jam bisa dibuka. Jadi kalau mau ngurus jam 12 malam juga bisa, ngurus pagi juga bisa. Jadi silahkan mahasiswa bebas untuk mengurus ya. Jadi nanti mengurusnya di rumah atau di manapun ya, bisa di kafe atau manapun. Tapi nanti ke prodi tinggal minta tanda tangan. Tapi kalau misalkan ada kesulitan ya silakan bisa datang ke admin prodi. Nanti akan kalau misalkan kesulitan ngeprint atau gimana nanti bisa diprintkan oleh admin prodi. Ya. Baik Pak Galang. Tapi ini memang khusus untuk prodi BK ya? Memang formatnya khusus untuk program studi BK saja atau mungkin ada beberapa format surat yang umum bisa diakses oleh prodi lain? Ya sebenarnya ini ada beberapa format surat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, katakanlah surat kegiatan surat aktif kuliah, surat surat aktif mahasiswa sama surat tunjangan orang tua tadi kan sebenarnya sudah ditetapkan oleh dekan, tapi prodi hanya menghimpun saja agar nanti mahasiswa bisa mendownload di luar kampus gitu ya, katakanlah di luar kampus. Ada juga surat dari Wakil Rektor 2 yang termasuk surat penundaan pembayaran SPP, itu nanti juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa karena ada beberapa form yang ya banyak yang diisi ya kalau surat penundaan pembayaran SPP itu, termasuk persetujuan orang tua dan sebagainya. Jadi semua surat sudah ada di prodi, sudah ada di menu Suaka. Jadi mahasiswa tinggal pakai saja, tinggal diakses sesuai dengan kebutuhan.
sudah tidak ada lagi pernyataan tidak tahu bentuk suratnya seperti apa ya, karena suratnya sudah ada di Iya, iya. Sudah ada semua, Bu. Sudah ada semua. Tapi jika ada kesulitan ya bisa datang ke prodi, nanti akan dibantu oleh admin. Berarti bisa di-download secara mandiri, tapi apabila ada pertanyaan atau ada kesulitan bisa langsung datang ke kantor Prodi BK, lantai 1, langsung pada Pak atau Bu. Oke, bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Galang atas penjelasannya tentang materi swasta hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Prodi BK yang sudah berkenan hadir siang hari ini dalam kegiatan launching dan sosialisasi surat kegiatan mahasiswa atau swasta bagi mahasiswa Prodi BK Lanjing Juli, dan juga bagi teman-teman mahasiswa yang hari ini sudah bergabung. Semoga kegiatan baru ya, ini kata Bu Dekan tadi, Prodi BK itu selalu menjadi pionir itu dalam hal-hal yang kaitannya dengan memfasilitasi itu mungkin. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan juga dengan baik fasilitas yang disediakan oleh prodi ini. Semoga juga selalu bermanfaat. Tidak terasa sudah selesai kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih seluruh mahasiswa, terima kasih Bu Rosa selaku MC.